Beragam tantangan dihadapi untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung tanpa adanya kecurangan. Semua pihak harus terlibat aktif untuk bisa memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Apa yang perlu diperhatikan di masa tenang dan seperti apa evaluasi bagi penyelenggara pemilu selama ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Prof. Juanda dan juga Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu KIPP KK Suminta, yang keduanya telah bersambung bersama kami. Ya, selamat pagi Prof. Juanda, Mas Kakak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan ke Prof. Juanda terlebih dahulu ya. Prof. Juanda, di masa tenang ini yang sudah memasuki 2 hari, apa kerawanan yang harus menjadi perhatian kita semua nih? Ya, saya kira begini ya. Memang yang dikhawatirkan itu adalah ada tindakan atau upaya-upaya yang diam-diam maupun secara terang-terangan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang curang, perbuatan yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang bertentangan dengan tentunya undang-undang pemiluan. Nah, baik misalnya dalam rangka misalnya ada tindakan untuk mengintimidasi seseorang atau merayu seseorang dengan cara-cara yang baik hard maupun soft, misalnya apakah dengan kata-kata atau apa namanya janji-janji, atau bisa jadi dengan berbentuk materi, uang dan segala macam. Dan itu adalah biasanya terjadi tidak kelihatan, dan itu menggunakan sistem mata rantai yang tentu kaki tangan yang terselubung di masyarakat itu sendiri. Saya kira ini harus diwaspadai yang dilakukan oleh oknum-oknum, katakanlah ya. Saya mengatakan sekarang masih oknum ya, sebelum terbukti misalnya kita katakan secara struktur dan masif dan segala macam sebelum itu terbukti. Nah, tindakan-tindakan seperti ini saya kira ya itu lumrah dan biasa terjadi dari pemilu ke pemilu, dan itu terjadi di kampung-kampung, di desa-desa terpencil maupun termasuk di kota. Kita tidak tahu ya bahwa adanya gerakan-gerakan atau upaya-upaya untuk memenangkan paslon yang tidak benar, tidak terhormat. Itu saya kira termasuk juga adalah aparat oknum yang menggunakan struktur-struktur yang ada. Saya kira termasuk ASN. Saya kira begini ya, sekaligus saya katakan yang perlu diwaspadai adalah misalnya katakanlah ada pejabat gubernur, pejabat bupati. Pejabat ini biasanya tunduk kepada siapa yang mengangkatnya ya. Biasanya ketidakberdayaan dari pejabat untuk menolak pesan-pesan khusus dari pejabat tertentu itu harus diwaspadai. Dan kita minta ASN, seluruh pejabat negara, yang namanya negara bukan pejabat politik ya, itu harus benar-benar netral dan benar-benar sesuai dengan konstitusi agar pemilu kita nanti adalah terhormat, luber, jurdil. Jurdil ini yang perlu kita jujur dan adil. Baik. Nah, ini kecurangan apapun saya kira harus dieliminir dan harus dihindari. Saya kira itu sementara. Ya, ternyata lingkup pemerintahan harus benar-benar dijaga ya Prof. Juanda. Kalau dari KIPP sendiri Mas Kakak, ini kerawanan seperti apa yang benar-benar harus kita jaga agar tidak terjadi pada pencoblosan nanti? Ya, pencoblosan ataupun pemungutan suara dan sekaligus penghitungan suara itu merupakan mahkota dari pemilu ya. Jadi serangkaian pemilu yang kita jalani sepanjang hampir 2 tahun itu pemungutan suara adalah mahkotanya, dan mahkota dari pemungutan suara adalah hasil dari pemungutan suara yang nantinya akan menjadi rekapitulasi nasional. Tetapi tentu saja hari ini dan besok masih ada 2 hari di masa tenang. Kalau kami mengidentifikasi laporan dari berbagai tempat, misalnya di Kalimantan Timur, kemudian juga kemarin kita berkoordinasi dengan semua teman-teman pengurus KIP di Indonesia, termasuk juga di Gorontalo, itu memang problem klasiknya masih ada. Misalnya ada gerakan bawah tanah yang terkait dengan dugaan pemberian atau penerimaan politik uang atau suap. Nah, yang kita
dapatkan ini kan sesuatu yang memang tidak ini ya, tidak ada di permukaan, tetapi sesuatu yang memang berada di bawah permukaan, sehingga ada kasakusuknya, termasuk di Jakarta ya. Di Jakarta ini saya masih menangkap, misalnya bahkan di pusat sendiri, di beberapa perumahan-perumahan itu masih ada upaya untuk melakukan itu, tapi tidak dilakukan oleh tim sukses, tidak dilakukan oleh tim resmi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Teh Loli dari Bawaslu, bahwa misalnya mereka akan melakukan cyber patroli ataupun untuk mengawasi cyber, itu hanya akun-akun resmi. Bagaimana dengan akun-akun yang tidak resmi? Bagaimana dengan akun-akun yang tidak terdaftar? Nah, banyak sekali penyebaran informasi-informasi, termasuk juga fake news, termasuk juga hate speech, itu ada di akun-akun yang tidak resmi, termasuk di grup-grup WhatsApp. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sebenarnya imunnya ada di masyarakat sendiri, misalnya politik uang. Jika masyarakat menolak, maka politik uang ini tidak akan terjadi. Problemnya seperti yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi, bahwa kita semakin permisif, Bang, terkait dengan politik uang. Nah, kemudian apa yang perlu diwaspadai di TPS adalah, saya pikir, kita berpikir tentang aktor ya. Ada aktor peserta, ada aktor pemilih, ada aktor penyelenggara, dan ada aktor lain, termasuk negara dan korporat. Begitu Bang Gamak. Nah, itu aktor-aktor itu biasanya memang mereka mempunyai peran-peran tersendiri, termasuk dugaan pelanggaran di tingkat TPS yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Begitu. Baik, berarti kan memang kalau gerakan bawah tanah dan di luar tim kampanye kan memang sudah ditindak ya Mas Kakak ya. Tapi kalau misalnya memang ada dugaan kecurangan di lingkaran pemerintah, seperti ada pembagian bansos, intimidasi kepada kepala daerah, dan juga adanya beberapa upaya lagi dari pemerintah begitu ya dugaannya. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya Mas Kakak? Nah, tadi kita bermain bicara tentang aktor ya. Lalu siapa aktor yang paling merusak sangat parah atau berat? Itu adalah dua. Pertama, penyelenggara pemilu, kedua, penyelenggara negara. Karena itulah sebabnya penyelenggara negara itu hand off. Dan saya pikir ini tidak mudah kita mendeteksi misalnya sesuatu yang silent, baik di pemerintah daerah. Nah, salah satu aktornya adalah di desa-desa. Karena di desa itu biasanya mereka sangat mengetahui persis siapa yang menjadi penyelenggara pemilu. Dan biasanya penyelenggara pemilu di tingkat KPPS itu berada di dalam lingkungan sesuatu yang di bawah pemerintah desa. Bahkan di beberapa tempat dari rekrutmen kami dapatkan bahwa sebagian di antara petugas KPPS itu disuplai atau direkomendasikan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Nah, ini yang problem, sehingga tadi Pak Prof. Juanda mengatakan secara struktural harus kita waspadai adalah terkait dengan ini. Apalagi kemudian saat ini mungkin informasi yang saya tangkap dari berbagai daerah, terutama di battleground. Mana aja battleground itu? Battleground itu adalah sangat daerah-daerah dengan pemilihan yang sangat besar. Yang kecil saja Malaysia, kita lihat ada upaya-upaya yang kemudian mencederai pemilu dan hasil pemilu. Jadi kalau mahkotanya adalah hari H, maka intan berliannya itu adalah hasil dari pemilu. Itu yang harus dijaga. Di Malaysia apa yang terjadi ini merupakan semacam pertanda bahwa kecurangan potensial terjadi. Dan saat ini potensinya menjadi besar ketika memang nuansanya menjadi sangat panas di pemilu 2024 ini dibandingkan 2019, khususnya terkait dengan potensi kecurangan yang dilakukan oleh dua aktor tadi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap aktor lain. Baik, artinya potensi kecurangan itu masih ada dan juga celah kecurangan pun ini masih bisa terjadi jelang pemilu 2024 nanti. Kita akan kembali dan juga bahas hal ini lebih detail lagi nanti. Usai jeda pariwara, tetap bersama kami, pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Didukung oleh
Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Prof. Juanda dan juga Kakak Suminta yang merupakan sekjen dari KIPP. Kita akan ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Prof. Juanda, ini kan dalam menjaga agar pemilu berintegritas sudah dilakukan sejumlah pihak, mulai dari guru besar, bahkan juga sejumlah tokoh, dan juga kini yang terbaru melalui film. Apakah memang segenting itukah kondisi kerawanan kecurangan pemilu kita di tahun ini, Prof. Juanda? Ya, saya kira begini ya, dalam kerangka kita mempraktekkan dan dari prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Ingat, negara hukum dan negara demokrasi merupakan sebuah implementasi dari paham konstitusional atau konstitusionalisme, dan itu adalah merupakan pesan-pesan yang sangat mendasar dari konstitusi kita. Saya kira itu mereka, kelompok-kelompok itu menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan kepentingan bangsa ini, supaya ya tindakan atau perbuatan atau potensi kecurangan itu sudah hentikanlah ya, perbuatan yang culas curang itu. Saya kira inilah merupakan semangat dari para akademisi, para guru besar, termasuk saya sekalipun. Sebenarnya kami tidak ada semangat pikiran membenci siapapun, tetapi mengingatkan saya kira adalah sangat hal yang wajar dan wajib kami lakukan. Oleh karena itu saya kira yang perlu diwaspadai dalam pemiluan ini pertama adalah kecurangan di tingkat pedesaan atau di tingkat struktur paling bawah. Nah, apalagi ada tanda-tanda atau beberapa hal selama ini, baik sebelum maupun setelah pendaftaran proses pemilu itu sendiri adalah menggunakan katakanlah perangkat desa. Saya kira ini adalah perangkat desa ini, ingat sekali lagi, perangkat desa itu tidak boleh memihak kepada siapapun dan tidak boleh dipolitisasi untuk melakukan dukungan atau keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Itu sudah diatur di dalam undang-undang. Kenapa harus dilanggar? Saya kira inilah yang perlu dipertanyakan oleh kita, adalah apakah kita adalah negara hukum atau tidak. Nah, secara moral, secara etik, secara norma, semuanya sudah diatur ya. Tinggal lagi masalahnya, maukah kita untuk meningkatkan kualitas pemilu kita tahun ini atau 2024 ini atau tidak? Atau memang ingin memaksakan kehendak menggunakan segala cara untuk meraih kekuasaan? Saya kira ini adalah menjadi hal yang tidak bagus, dan saya kira ini adalah tidak terhormat nantinya. Saya kira itu yang perlu diwaspadai. Dan lagi, Bawaslu kita himbau, berfungsilah saudara-saudara Bawaslu dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah itu dibiayai oleh APBN dan APBD. Tentunya adalah sebagai perangkat untuk mengawasi secara resmi supaya pemilu kita ini jurdil. Kalau saudara-saudara diangkat dan disumpah tidak melaksanakan tugas, saya pikir itu bisa dikatakan mereka-mereka itu adalah berkhianat kepada bangsa dan negara dan melanggar sumpah sendiri, dan itu bisa diproses secara hukum. Baik, Prof. Juanda, berarti memang harus ada pengawasan lebih dari Bawaslu untuk dugaan kecurangan di pedesaan ya. Nah, Mas Kakak, menanggapi dari pernyataan dari Prof. Juanda tadi, memang ada kerawanan di pedesaan dan juga di luar negeri kan juga sekarang sudah mulai pemilihan umum dan juga ada beberapa berita kemarin ada kecurangan terutama di Malaysia. Nah, dari Mas Kakak sendiri sejauh ini bagaimana kinerja dari Bawaslu? Apakah sudah mengawasi dengan betul pemilu ini? Ya, saya pikir ada yang berkurang dari Bawaslu. Kita tahu bahwa Bawaslu sudah 2 periode menjadi Bawaslu permanen sampai tingkat kabupaten kota. Artinya secara undang-undang, secara kewenangan itu diberikan kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi problemnya justru saya lihat Bawaslu semakin berkurang kinerjanya. Misalnya saya sebut sekarang, Bawaslu menyebutkan semacam indeks kerawanan di pemungutan suara, tetapi tidak menyebutkan indeks kerawanan terkait dengan berapa banyak TPS yang punya internet, karena nanti akan menggunakan Sirekap. Kemudian berapa banyak TPS yang tidak mempunyai pacatu daya PLN ataupun listrik lainnya. Ini artinya bahwa memang dari kinerjanya kita mempertanyakan. Belum lagi sebelumnya ya, banyak termasuk laporan kami KIPP, dari 3 laporan, itu hanya 1 yang kemudian ditindaklanjuti, 2 laporan lain tidak. Nah,
kita perhatikan laporan mana yang tidak ditindaklanjuti. Itu adalah laporan terkait dengan big fish. Jadi Bawaslu big ini fish. saya perhatikan lebih banyak memperhatikan ikan-ikan kecil, problem-problem kecil. Tetapi begitu yang akan dihadapi big fish, dia mundur. Nah, saya berharap ini masih ada waktu Bawaslu untuk menyelamatkan marwah demokrasi. Karena apa? Karena Bawaslu itu di dalam tagline-nya jelas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, yang keduanya ini menjadi pelemahan saat ini yang sangat luar biasa, sehingga publik termasuk juga Prof. Juanda dan kawan-kawan gelisah. Sebenarnya ini bisa dicegah jika saja KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang dan kemudian memberikan keadilan untuk semua pihak. Sayangnya ini tidak terjadi. Kita tahu KPU sudah disanksi berkali-kali, bahkan menjadi sanksi berat ya, disebut sebagai peringatan keras terakhir. Kemudian Bawaslu juga pernah membawa kasus ke DKPP, melaporan KPU. Nah, ini kan lucu. Bawaslu melaporan KPU ke DKPP. Ini mungkin sebagai akademisi, Prof. Juanda akan sangat bingung menanggapi sebuah lembaga negara melaporkan lembaga negara lain kepada di lembaga negara berikutnya. Apalagi rakyat, kami sebagai pemantau ini melihatnya kayak apa ya? Tidak, kok begini ya pemilu kita. Tapi saya pikir masih ada waktu KPU dan Bawaslu, terutama KPU dalam hal bagaimana mereka mempersiapkan di TPS. Masih banyak TPS rawan, masih banyak problem. Salah satu problem adalah Sirekap. Kenapa? Tadi saya mengatakan bahwa intan berlian dari mahkota itu adalah hasilnya. Sementara kita masih belum jelas apakah Sirekap ini memang bisa kita yakini sebagai alat elektronik yang akan mampu menghadirkan keadilan pemilu. Problemnya adalah di undang-undang tidak ada satupun kata Sirekap, begitu Mbak Gemma. Baik, dengan beragam permasalahan kita, Bawaslu yang dinilai kurang maksimal, KPU yang berkali-kali terkena sanksi, belum lagi ada netralitas yang dipertanyakan di tengah pemerintahan. Apakah di pemilu tahun 2024 ini kita bisa memastikan akan berjalan sesuai dengan aturan? Prof. Juanda, seperti apa? Saya tidak berani ya, apalagi saya lihat kronologis dari proses pemilu. Pertama, pelanggaran secara etik dalam putusan 90 ya. Jadi saya tidak berani memastikan dan tidak mungkin bisa dipastikan bahwa itu bisa sesuai atau tidak sesuai. Tetapi kalau melihat itu saya hanya menghimbau supaya pelanggaran sudah terjadi, pelanggaran etik, pelanggaran di di KPU sendiri dengan yang disampaikan oleh Mas Kakak tadi adalah beberapa rentetan bukti-bukti pelanggaran yang terjadi baik secara hukum maupun secara moral ya. Oleh karena itu saya kira yang paling penting ya, 2 hari lagi kita akan melakukan pemungutan suara. Tentu pemungutan suara yang jurdil ini tentu hasilnya juga bisa kita terima oleh kita semua, oleh penyelenggara negara, oleh partai politik, oleh paslon dan segala macam. Saya kira mari kita beradaban, bangsa yang beradab. Saya kira tidak hanya ingin sekedar untuk memenangkan ya. Ini persoalannya kan karena ada sebuah kecenderungan memang potensi itu sangat besar untuk melakukan kecurangan. Saya kira inilah yang harus kita himbau ya kepada siapapun, khususnya termasuk untuk kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat untuk peduli untuk mengawasi apa yang misalnya akan terjadi. Tetapi minimal adalah kita hanya menghimbau. Saya pikir untuk memastikan itu saya tidak mungkin bisa memastikan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi melihat dari fakta-fakta sebelum ini, saya memprediksi bahwa usaha untuk kecurangan ini pasti ada, tetapi tinggal lagi apakah memungkinkan atau bisakah kecurangan itu terjadi, tergantung pada pengawasan, tergantung pada niat semua pihak, dan tergantung pada rakyat dan kita semua. Saya kira itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut.
Oke, baik. Nah, untuk Mas Kakak ini kan tinggal H-2 pencoblosan, data dan juga informasi sudah bisa diakses luas di media. Bagaimana kira-kira imbauan kepada publik sebagai pemilih yang sah nanti di pemilu ini untuk menjalankan proses pencoblosan nantinya? Ya, pertama saya meng-highlight ya apa yang disampaikan Prof. Juanda, bahwa prakteknya sudah problematik. Kemudian kita akan masuk pada proses yang sangat luar biasa. Praktek ini memang soal input ya. Misalnya silon soal input, kemudian sipol soal input, sirekap adalah output. Biasanya dalam pemilu yang paling mengecewakan adalah output, bukan input. Oleh karenanya setiap orang, setiap pihak harus berdiri untuk menjaga agar pemilu demokratis Indonesia minimal dapat dipertahankan, maksimal bisa ditingkatkan. Ada aktor-aktor yang harus menahan diri. Dalam hal ini, tudingan yang sangat kuat dari publik dan kemudian beberapa pihak adalah pada pemerintah. Maka pemerintah harus menahan diri. Saya sering menyebutnya sebagai legasi dari seorang presiden untuk mempertahankan demokrasi. Nah, hal kedua, saya pikir siapa yang bisa mempertahankan pemilu ketika kondisinya tidak ideal? Rakyat sendiri, hanya rakyat yang bisa melakukan itu. Caranya adalah dua hal yang harus hadir dalam pemilu. Pertama adalah rakyat hadir dalam kesadaran yang memang utuh. Artinya kesadaran yang luas, sebuah awareness yang publik yang luas yang terjadi di masyarakat. Dan saya pikir ini adalah upaya Metro TV yang luar biasa untuk melakukan itu terus menerus. Saya salut dengan itu. Dan kedua adalah partisipasi publik yang luas di TPS-TPS dan pasca TPS. Ya. Mari kita bersama-sama lakukan awareness dan partisipasi oleh seluruh rakyat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik dan demokrasi. Partisipasi publik begitu dipentingkan untuk bisa mewujudkan demokrasi 2024 ini berjalan dengan aman dan juga lancar tentunya. Terima kasih Kakak Suminta, Sekjen KIPP dan juga Prof. Juanda, pakar hukum tata negara sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas.